Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, dan siang hari ini kita akan membahas tentang keutamaan berzikir dalam kehidupan muslim. Nah, kita juga tahu ya Ustadz ya, namanya berzikir itu adalah sebuah aktivitas ibadah ya dalam umat muslim untuk selalu mengingat Allah, karena dengan berzikir juga bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Lalu zikir itu sebenarnya apa, Ustadz? Zikir itu dari kata zakar. Zakaroyatu zikran, artinya itu eling, ingat. Sehingga orang itu untuk selalu ingat bahwa kita ini adalah manusia. Keberadaan manusia itu bukan ada dengan sendirinya, tapi ada, diadakan oleh yang maha ada. Harus sadar kita. Tapi tidak bisa kita itu merasa hebat sendiri. Sehingga semuanya salah satu contoh. Kita bisa pinter kalau orang sekolah. Dia merasa bahwa apa yang ia miliki kepandaian itu karena dia. Ini yang keliru. Tapi karena mendapatkan izin atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak bisa lepas dari Allah. Inilah makna daripada kita berzikir, sehingga tidak merasa hebat sendiri, atau kita dengan kawan itu merasa bahwa saya lebih hebat. Jadi kalau Allah itu menghendaki dengan membolak-balikkan apa yang ia kehendaki, bukan sesuatu yang sulit. Untuk Allah itu mengambil keputusan yang tadinya hebat menjadi hina. Oleh karena itu kita harus selalu untuk ingat, untuk zikir kepada Allah, bahwa kita ini bisa begini itu adalah karena mendapatkan izin Allah. Oleh karena itu dalam melakukan sesuatu dilandasi dengan lillah, billah, dan fillah. Itu menurut Athaillah Shahibul Hikam. Iya, ini adalah keutamaan atau bukan keutamaan, definisi zikir ya Ustadz ya. Sudah ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana menggabungkan zikir pagi petang dengan zikir ba'da sholat, karena ada sebagian zikir yang sama, dan apakah boleh digabung Ustadz? Terima kasih atas pencerahannya. Monggo silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Dari siapa ini? Sahabat Adi di Kemiri. Saudara Adi di Kemiri atas atensinya. Terima kasih Pak Adi atau Mas Adi, nggak tahu. Jadi yang baku kita ini adalah untuk selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat Allah dimanapun kita berada. Baik kita sedang tidur, sebelum tidur kita juga ingat Allah. Bangun tidur kita ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini kan zikir juga. Nah, kita jangan terbatas memahami zikir itu hanya la ilaha illallah, la ilaha. Enggak. Jadi baca Al-Quran itu bagian daripada zikrullah. Termasuk mohon maaf, belajar, sinau. Selama nawaitu kita ini untuk mengagungkan agama Allah, itu bagian daripada zikir. Aku tidak mengatakan itu zikir, itu bagian daripada zikir. Sehingga zikir itu luas sekali. Jadi tidak harus zikir itu mengikuti seperti mohon maaf. Ada yang harus mengikuti dengan torekoh. Baik pakai torekoh, tapi tidak torekoh boleh nggak? Ya boleh saja. Nah, cuma yang harus dipahami, kalau kita mau melakukan ibadah, hendaknya kita itu ada gurunya. Itu. Kalau dalam bahasa pesantren ada sanad ilmunya. Jadi mendapatkan ilmu itu tuh dari siapa? Gurunya itu dari siapa? Gurunya lagi dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Hingga sampai Rasulullah.
Disitulah yang dimaknai bahwa al-ulama warasatul anbiya, jadi penerus Nabi. Ini yang harus kita pahami, benar-benar kita harus pahami. Kalau kita tidak paham itu ya mungkin akan menyalahkan orang lain. Nah, kenapa disalahkan? Karena dia punya keyakinan. Karena apa? Tafsir itu kan mendatangkan keyakinan. Kalau sudah yakin kan tidak dapat dipaksakan. Nah, yang benar yang mana dengan perbedaan itu? Kebenaran itu milik Allah. Maka tidak perlu kita menyalahkan. Ini yang harus paham. Katakan kita itu dengan berbeda itu sudah menjelekkan. Ini yang harus kita hilangkan. Karena apa? Penerimaan ilmu dari Rasulullah itu kan seperti contoh beliau waktu di Mekah, mungkin waktu di Madinah, waktu dia kemana mengajarkan. Tetapi substansinya adalah sama. Maka tidak usah dipermasalahkan. Yang penting justru mereka mau zikrullah haitsu ma kunta. Ingat Allah dimanapun Anda berada. Gitu. Ya berarti tidak masalah juga kalau misalnya digabung ya Ustadz ya. Yang penting ya, adalah niatnya. Masalah. Mau di dewe-dewe ya terserah. Malah tanda petik Arab orang dikir ya itu hak Anda. Ya, tapi jangan menjustis bahwa yang tidak sama dengan aku salah. Ya. Ini yang lebih penting. Ustadz atas jawabannya dan juga pertanyaannya sahabat Adi yang ada di Kemiri. Pertanyaan selanjutnya ini dari sahabat Ahmad yang ada di Purworejo Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukumnya Ustadz jika kita menirukan sholawat yang sering disenandungkan dalam acara kebudayaan kuda lumping? Karena di sana kebanyakan para pemainnya mengalami kerasukan jin. Mohon pencerahannya Ustadz. Wah, ini sulit sekali ini. Jadi antara kita melaksanakan perintah Allah dengan berzikir tapi berakibat pada kesurupan, ini kan sulit sekali ini untuk memetakan. Baiklah, jadi yang lebih penting kita rasakan di dalam menyampaikan zikir itu, baik itu zikir kalimat thayyibah maupun zikir sholawat, niatnya. Nah, yang jadi problem itu banyak orang tidak tahu niatnya. Ada niatnya apa nggak ngerti, pokoknya ikut nembrang, nyanyi, itu aja. Maka disinilah perlu kita tata niat. Bab innamal a'malu biniat. Karena apa? Kadang kan kuda lumping itu kalau bisa mendem itu? Ya kesurupan atau kesurupan. Itu mereka bangga sekali. Bahkan saya punya tetangga dulu itu ingin sekali kalau dia itu bisa kesurupan. Karena itu kepuasan tersendiri di saat dia berjoget. Tapi juga aku punya kawan itu di Kutoarjo. Dia kalau kesurupan itu pura-pura. Jika kalau dengan joget itu dia tidak yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau minta makanan itu makanan yang enak. Dia kalau minta ya split, ayam goreng. Dia mengatakan, "Wong bodoh Pak, nek mendem kok njaluk menyan." Nah, aku ya ora. Mendem ya njaluk sing enak-enak. Ya gue dikasih mendem-mendeman par, ya ora. Karena tontonan, yang penting kan mau nonton marem. Itu kawanku begitu. Jadi ya semua itu kembali pada niat dalam berpikir. Ini penting sekali. Oke. Iya, dan ini berarti kita boleh saja menirukan tapi asalkan kembali ke niat ya Ustadz ya. Mau ini misalkan saja sholawatnya mungkin di masjid, mau di tontonan apapun ya kembali lagi ke niatnya kita ya Ustadz ya. Artinya kita insya Allah akan dikumpulkan di surganya Allah kelak, amin ya robbal alamin. Dan kita akhiri dulu untuk Ustadz Rahmat Syatibi. Terima kasih atas ilmunya yang sudah dibagikan di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.